Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia kelas 10 untuk materi struktur atom. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan struktur atom bagian yang ketiga, yaitu tentang bilangan kuantum. Masih tetap bersama Bu Asih. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mempelajari tentang bilangan kuantum, ada baiknya kita mengingat kembali tentang model atom mekanika kuantum. Kita tahu untuk teori atom mekanika kuantum itu dibangun dari beberapa ilmuwan ya, antara lain ini silakan nanti dipelajari kembali. Kemudian untuk model atomnya bisa dinyatakan dengan gambar semacam ini. Jadi ini ada inti atom dan ada awan elektron di sekitar inti atom. Kemudian teori untuk mekanika kuantum itu menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron. Elektron menempati ruang tertentu dalam atom dan terus-menerus bergerak seperti gelombang. Ruang dalam atom tempat ditemukannya elektron dengan kebolehjadian terbesar disebut orbital. Orbital disebut juga sebagai gelombang elektron. Bilangan penentu untuk menentukan kedudukan elektron dalam atom disebut bilangan kuantum. Jadi, sekali lagi bahwa elektron di dalam atom menurut teori mekanika kuantum itu berada di daerah yang disebut dengan orbital. Nah, orbital itu merupakan daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Nah, kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya ini dinyatakan dengan bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Baiklah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Ini menyatakan tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Nilai bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N ini berupa bilangan bulat dari 1 sampai tak terhingga. Bilangan kuantum utama menyatakan letak elektron dalam kulit. Ya, ini dikaitkan dengan model atom Bohr. Kita ingat model atom Bohr ini ada inti atom, ini ada kulit. Kulit yang pertama adalah kulit nomor 1 disebut kulit K, kulit kedua kulit L, M, dan seterusnya. Kita ingat seperti ini ya. Nah, ini nama-nama kulit, kemudian nilai kulitnya ini nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi berarti ini bilangan kuantum utamanya nih, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sampai saat ini baru ada 7 kulit. Nah, untuk jumlah elektron di setiap kulit ini dinyatakan dengan rumus 2N pangkat 2, dengan N adalah nomor kulit. Jadi berarti di kulit K ada 2 elektron, kulit L berarti 2 pangkat 2 kali 2, 8, 3 pangkat 2 kali 2, 18, 4 pangkat 2 kali 2, 32, dan seterusnya 50, 72, serta 98. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Menyatakan subkulit tempat elektron berada dan menunjukkan jenis subkulit serta bentuk orbital. Harga bilangan kuantum azimut atau L ini bergantung pada bilangan kuantum utama atau N, yaitu dari 0 sampai dengan N-1. Untuk bilangan kuantum azimut dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya beberapa garis-garis spektrum bila sebuah garis pada spektrum atom hidrogen dilewatkan pada medan magnet. Untuk jenis subkulit dan harganya bisa kita lihat dari tabel ini. Jadi untuk harga L-nya 0, nama subkulitnya S, L-nya 1, subkulitnya P, dan seterusnya. Nah, untuk nama S, P, D, dan F ini diambilkan dari spektrum yang dihasilkan oleh logam alkali dari litium sampai dengan cesium yang terdiri dari 4 deret, yaitu sub itu artinya jam, prinsipal utama, difus kabur, dan fundamental dasar. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orbital mana yang ditempati elektron pada suatu subkulit, atau menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Nah, nilai M ini bergantung pada bilangan kuantum azimut, yaitu bilangan bulat dari min L sampai dengan plus L. Untuk setiap harga L ada 2L plus 1 buah nilai M. Ya. Jadi, bilangan kuantum magnetik menggambarkan pula jumlah orbital. Setiap orbital ditempati maksimum oleh 2 elektron. Ya, bisa kita lihat ini hubungan antara subkulit, jumlah orbital, dan bilangan kuantum magnetik.
Untuk subkulit S, berarti nilai L-nya adalah 0. Jumlah orbitalnya 1, nilai M-nya bilangan kuantum magnet adalah 0. Kemudian P berarti L-nya 1, jumlah orbitalnya 3, M-nya berarti min 1 sampai plus 3. D berarti L-nya 2, orbitalnya ada 5, nilai M-nya adalah min 2 sampai plus 2. Sedangkan F berarti nilai L-nya adalah 3, jumlah orbitalnya 7, nilai M-nya adalah dari min 3 sampai dengan plus 3. Ya, untuk bilangan kuantum magnetik, untuk susunan orbitalnya di dalam subkulit dapat dinyatakan dengan diagram orbital sebagai berikut. Subkulit S, P dan D yang akan kita gambarkan. Untuk subkulit S, ini kan mempunyai satu orbital, maka bisa kita gambarkan diagramnya sebagai berikut. P mempunyai 3 orbital, berarti kita gambarkan demikian. D mempunyai 5 orbital, bisa kita gambarkan demikian. Nah, sekarang bagaimana nilai M-nya? Nilai M-nya adalah tadi dari min L sampai dengan plus L. Kalau ini L-nya kan 0, berarti M-nya 0. P-nya 1, berarti M-nya adalah min 1 sampai plus 1. Ini L-nya 2, berarti nilai M-nya adalah min 2 sampai dengan plus 2. Yang terakhir, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S, ini menyatakan rotasi elektron atau arah putar elektron pada spinnya atau pada sumbunya. Nah, ini untuk elektron yang berputar searah jarum jam, ini diberi nilai setengah, ya, diberi tanda positif, dinyatakan dengan tanda panah ke atas. Sedangkan untuk S, nilai bilangan kuantum spin yang arah putarnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka diberi nilai min setengah. Jadi tanda plus dan min ini hanya untuk menyatakan arah putar saja. Sedangkan untuk tanda di dalam orbitalnya nanti bisa kita lambangkan, kita buat dengan tanda panah ke bawah. Jadi nilai S adalah plus minus setengah. Nah, yang penting diingat bahwa bilangan kuantum spin ini tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum lainnya. Jelas sudah ya tentang bilangan kuantum? Baik, kita lebih jelas lagi, kita buat hubungan jumlah subkulit dengan kulit. Ya, kita lihat untuk kulit K. Berarti bilangan kuantum utamanya kan berarti 1, karena nomor 1 ya. Kemudian azimutnya 0 sampai dengan N-1, berarti hanya 0. Kemudian magnetiknya adalah min L sampai dengan plus L, berarti kalau L-nya 0 berarti hanya 0. Nama subkulitnya, karena ini nomor 1, 0 berarti kan subkulit S, berarti ini subkulit 1S. Nah, jumlah subkulitnya ini kan hanya ada 1, S saja berarti 1. Nah, jumlah elektron di subkulit, karena orbitalnya kan hanya 1, setiap orbital 2 elektron, berarti ini 2 elektron. Nah, karena hanya ada satu subkulit, maka di kulit ini hanya ada 2 elektron. Sekarang nomor kulit yang kedua yaitu kulit L. Berarti nomornya bilangan kuantum utamanya N-nya adalah 2. Kemudian azimutnya tadi kan dari 0 sampai dengan N-1. Berarti 0 dan N-nya 2. 2 dikurangi 1 berarti 1. 0 dan 1. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya, untuk yang L-nya 0 berarti kan 0. Subkulitnya berarti karena ini 0 berarti kan subkulit S, berarti menempati 2S. Nah, sedangkan jumlah subkulitnya di sini nanti kita tambahkan dengan ini. Untuk azimut yang nilainya 1, berarti M-nya adalah min 1 sampai dengan plus 1. Berarti jenis subkulitnya adalah 2P. Nah, jumlah subkulitnya berarti kan ada S dan P, berarti di jumlah 2. Sekarang elektronnya di subkulit S berarti kan ada 2 elektron. Di subkulit P berarti ada, ini kan 3 orbital. Setiap orbital 2 elektron, berarti di subkulit P ada 6 elektron. Jadi kalau begitu jumlah elektron di kulit berarti ini ditambahkan, berarti ada 8 elektron. Nah, dengan cara yang sama bisa dibuat kulit M dan N. Nah, ini hasilnya. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Ya, berikutnya tentang bentuk orbital.
Kita tahu bahwa untuk model atom mekanika kuantum ini ada inti atom, ada awan elektron di sekitar inti. Di mana awan elektron di sekitar inti ini menunjukkan tempat kebolehjadian elektron, sementara orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Nah, setiap orbital mempunyai ukuran, bentuk, dan arah orientasi ruang yang ditentukan oleh bilangan kuantum utama, asimut, dan magnetik. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit, sedangkan beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri atas beberapa subkulit, dan subkulit terdiri atas beberapa orbital. Walaupun posisi kulitnya sama, tetapi posisi orbitalnya belum tentu sama. Nah, untuk itu kita pelajari tentang bentuk orbital. Yang pertama, subkulit S punya satu bentuk orbital, yaitu orbital S. Nah, orbital S ini berbentuk seperti bola. Bahwa probabilitas atau kebolehjadian untuk menemukan elektron pada orbital S adalah sama untuk ke segala arah. Nah, hal ini berarti pada setiap jarak yang sama dari inti atom selalu ditemukan rapatan elektron atau awan elektron yang sama. Nah, semakin jauh dari inti atom, maka rapatan elektronnya semakin rendah atau awan elektronnya semakin rendah. Nah, bentuk orbital 1s, 2s, 3s ini sama, yaitu berbentuk bola, namun berbeda ukurannya. Semakin besar harga bilangan kuantum, semakin besar pula ukuran orbital atomnya. Jadi nanti bola, istilahnya ya, bola 1s dengan 2s dengan 3s itu berbeda besarnya ya. Ya, yang kedua adalah bentuk orbital P. Subkulit P ini kan punya 3 orbital. Nah, orbital-orbital ini memiliki bentuk balon terpilin dengan orientasi yang membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Orbital-orbital di subkulit P ini dibedakan atas PX, ya, mengarah ke sumbu X, PY, dan PZ. Jadi ada 3 bentuk orbital. Nah, yang terakhir, ya, bentuk orbital D. Subkulit D mempunyai 5 orbital. Nah, untuk bentuknya kita lihat ini agak kompleks ya. Kita lihat di sini ada 5, yang 4 hampir sama, yang 1 ini berbeda ya. Ini ada cincin-cincinnya. Dan kemudian di antara 4 ini tadi, di antara 5 ya, 5, ini yang 3 ini adalah mengarah di antara sumbu, sedangkan yang 2 ini mengarah pada sumbu. Apa maksudnya? Kita lihat. Ini sumbunya ya, Z, Y, X, Y, Z. Nah, ini berarti orbitalnya adalah orbital X, Z, karena di antara sumbu X dan Z. Ya, di antara sumbu X dan Z. Dan ini berarti di antara sumbu Y dan Z, maka disebut dengan orbital DYZ. Yang ini di antara sumbu X dan Y, maka disebut dengan orbital DXY. Sedangkan yang ini kita lihat, ya, ini mengarah pada sumbu X dan mengarah pada sumbu Y, maka kita sebut sebagai orbital dx kuadrat y kuadrat. Sedangkan yang ini adalah mengarah pada sumbu Z. Di sini ada cincinnya untuk memudahkan ini ya, ini berarti orbital dz kuadrat. Untuk orbital D bisa kita gambarkan dengan cara begini. Nanti untuk cara menggambarnya bisa kamu pelajari dari sumber yang lainnya. Yang untuk orbital F itu mempunyai 7 orbital. Nah, orbital-orbital ini memiliki bentuk dan orientasi yang cukup kompleks, tidak kita pelajari. Ya, demikian tentang bilangan kuantum dan bentuk orbital. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham ya dipelajari lagi ya. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan sampai pada struktur atom bagian yang keempat, yaitu konfigurasi elektron. Dan ini nanti masih ada hubungannya dengan bilangan kuantum. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.